Halo, bertemu kembali di Posko Aspirasi Podcast Corner bersama saya Utari Wardani, notaris di Kota Tangerang. Hari ini hadir juga bersama saya rekan saya yang juga di Tangerang, Ibu Natalia Pandiangan, yang akan ngobrol-ngobrol sama saya nih, nemenin saya dengan tema menghadapi klien dan berpenampilan di hadapan klien. Sebelum ngobrol, kita kenalan dulu yuk. Halo Mbak Lia, apa kabar nih Mbak Lia? Halo Mbak Tari, kabar baik. Mbak Lia, ini kita mau ngobrol tentang klien nih. Sebelumnya mau nanya dulu, Mbak Lia sekarang notaris di mana ya Mbak Lia? Saya notaris di Kota Tangerang Selatan. Udah berapa lama Mbak jadi notaris? Pengangkatan SK notaris tuh dari tahun 99, jadi ke tahun 2022. Berapa tuh? 23 tahun ya? 23 tahun. Udah lama ya Mbak Lia ya? Ya lumayan. Nah, sepanjang perjalanan jadi notaris, pasti Mbak Lia tuh udah banyak banget ketemu macem-macem klien nih Mbak ya? Tipe-tipe klien. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Lia bisa cerita nggak? Kira-kira Mbak Lia punya pengalaman unik apa? Ketemu klien yang seperti apa? Dan mungkin Mbak Lia udah bisa mengklasifikasikan ya, kayak ada klien yang resek gitu ya, atau klien yang baik banget, atau gimana, bisa cerita nggak Mbak? Iya, banyak ya dalam perjalanan mengemban jabatan sebagai notaris tuh banyak tipe klien gitu ya. Ada yang cerewet ya gitu, telepon terus, nanya dikit-dikit nanya gitu ya, terus maunya diladeni oleh notaris langsung gitu kan, nggak mau dengan asisten misalnya hanya untuk kelengkapan data, dokumen gitu ya, maunya dilayani langsung. Ada juga yang tipenya nuntut gitu ya, demanding gitu ya, pokoknya mau besok, jamnya dia yang nentuin, nggak mau menyesuaikan dengan jadwal di kantor kita gitu ya. Ada juga tipe yang nggak percayaan gitu ya, itu yang lucu gitu ya, tipe yang takut dengan notaris gitu. Mungkin karena punya baca-baca media massa gitu ya, koran atau berita-berita yang banyak notaris nakal gitu ya, atau dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab, sehingga mereka udah punya persepsi tidak percaya dengan notaris gitu. Parno ini Parnoan. Iya, parnoan gitu ya. Contohnya tuh kalau naruh sertifikat gitu ya, tuh susah berat banget gitu menyerah terimakan di kantor notaris. Itu saya temui juga gitu ya, dan menarik juga gitu ya, kita bagaimana kita membangun kepercayaannya, pelan-pelan membujuk untuk dia percaya dengan kita gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi tipe yang ketakutan gitu ya, atau nggak percaya. Ada juga tipe yang gak jujur gitu ya, lucu juga gitu ya, yang ngakunya A gitu, ternyata kita lihat dokumen apa segala macam, ternyata itu berbeda gitu ya. Jadi ya macam-macam tipe. Nggak clear informasinya ya, gitu ya. Nggak clear gitu. Ada juga tipe yang marah-marah gitu ya, nggak senang sedikit terus ngamuk-ngamuk gitu ya. Gimana kita mesti nenangin gitu ya, mesti memberi penjelasan supaya dia nggak misunderstanding gitu ya, seperti itu sih. Jadi semakin lama kita jadi notaris nih, kita kan semakin ketemu macam-macam karakter klien nih Mbak Lia ya. Yang baik-baik juga banyak. Banyak juga, cuman kalau yang baik-baik kayaknya nggak perlu tips nih ya Mbak. Mungkin malah happy banget ya, baik banget kliennya gitu ya. Bersyukur ya, bersyukur banget gitu. baik. Cuman kan kita nggak mungkin menghindari, mungkin kita akan ketemu klien yang juga yang tadi Mbak Lia ya, rese, perlu perhatian khusus ya, perlu perhatian khusus lah. Mau minta tips dari Mbak Lia nih. Oh iya, satu lagi tipe klien yang suka nawar. Oh iya juga tuh. Wah itu banyak nawar Mbak Lia. Terus gitu ya, sampai sungkan kayak di pasar gitu ya. Bener-bener. Kita bilang, aduh Bu, ini udah ada standarnya, paling kita bisa turunin segini. Enggak, tawar lagi. Kita kan jadi, itu tipsnya lain lagi tuh untuk yang tipe suka nawar gitu. Itu gitu. ada ininya nggak sih Mbak Lia, ciri-ciri kayak ketemu klien pertama kali, ini pasti tipenya suka nawar nih gitu. Ya dari percakapan pertama itu kita bisa duga nih larinya kemana gitu. Oh gitu ya, udah bisa ini ya. Kira-kira begitu. Mbak Lia, untuk karakter klien yang sulit ya gitu, kayak nggak percayaan, terus minta diutamakan gitu. Ada tipsnya nggak Mbak Lia? Tips secara umum ada gitu ya, 4S tuh ya, senyum, santun, sabar, dan solusi gitu ya, kita kasih solusi ya. Tapi sebetulnya tiap klien pasti kita perlu penanganannya beda-beda gitu ya, melihat tipenya gitu ya. Misalnya kalau yang cerewet ya, mungkin kita bilang, Bu sebentar, kasih waktu saya menjelaskan dulu, baru kalau ada yang nggak jelas
baru ibu bertanya gitu ya, karena kita waktu dia ngomong terus gitu ya, nggak bisa berhenti gitu ya. Terus untuk tipe yang tidak percayaan ya, kita harus jelaskan juga bahwa SK notaris ini khusus diangkat oleh menteri, kita ini pejabat umum yang diangkat gitu ya. Jadi nggak mungkin kita akan menipu ibu dan mempertaruhkan SK kita gitu ya. Kita jadi mencoba membujuk dia untuk percaya dengan kita gitu ya, bahwa tidak semudah itu notaris akan mempermainkan klien gitu ya. Jadi kita sabar ya, jelasin. Kan biasanya tipe-tipe orang tua tuh, orang dulu gitu ya, yang lucu, yang dia tuh kekepin sertifikatnya, ini cuma harta saya Bu satu-satunya, jadi kalau ada apa-apa saya kasih ke ibu, terus ibu lari gitu kan, nanti saya nggak punya apa-apa lagi. Jadi kita harus juga belajar memahami mereka gitu ya, dari memahami mereka terus kita coba cari giring mereka ke solusi yang kita mau gitu ya, tapi juga hadapi dengan senyum gitu ya. Biasanya senyum itu meluluhkan hati kan gitu ya. Jadi disenyumin aja ya Mbak, senyumin dulu pertama-tama gitu ya. Jadi dia lebih santai gitu ya, nggak tegang, nggak ada di dua front yang jauh berbeda, kita dekati dulu gitu ya. Tapi tentunya pasti kita juga tetap harus kasih batasan tegas gitu ya Mbak ya. Maksudnya kadang-kadang kan ada klien yang ngotot juga nih gitu ya, nggak percaya tapi ngotot, sementara ini kan harus ada solusi yang tadi Mbak Lia bilang mungkin ya, jadi tetap memberikan solusi juga gimana ini supaya bisa dijalanin lah gitu ya. Aktenya dan lain-lain. Kadang-kadang mereka juga gini, ngotot dengan pengetahuan yang minim yang mereka punya gitu ya, maksa buat akte sesuai maunya mereka, padahal itu tidak lazim gitu ya, tidak ada dalam aturan kita. Misalnya gini, dia hendak mencampur adukan kuasa menjual dan kuasa membeli di dalam satu akte gitu kan. Kita udah bilang nggak bisa, objeknya beda, pemberi kuasa sama penerima kuasanya beda gitu. Jadi kita jelasin nggak bisa Bu, ibu atur aja ini, di kata-katanya begini loh, kok jadi ibu yang ngatur gitu kan. Nah itu kan kita berusaha untuk meng-approach mereka gitu ya, akhirnya sampai mereka menurunkan ininya gitu ya, tensionnya. Iya, karena kadang-kadang kan mereka tuh pengetahuannya kan mungkin nggak begitu dalam, tapi rasa percayanya juga nggak begitu belum ya, sehingga mereka mungkin jadi ngotot ya gitu. Iya, betul. Nah dia kalau misalnya untuk klien-klien yang seperti itu, ataupun ada case-case tertentu yang mungkin kayak ini nggak mungkin deh, nggak bisa dijalanin deh, atau yang bahaya, itu gimana cara Mbak Lia untuk ngadepin kliennya gitu? Ini kan kita nggak mungkin langsung nolak gitu ya Mbak Lia. Iya, kita mungkin banyak tips ya gitu ya, kita kasih standarnya seperti apa, sehingga ketika mereka tidak bisa memenuhi standar kita, misalnya dokumen-dokumen gitu ya, kita nggak mau menurunkan standar kita gitu ya. Kalau memang harus ada dokumen, misalnya akte kawin gitu ya, untuk membuktikan adanya relasi suami istri, kalau memang nggak bisa dipenuhi kan dengan sendirinya dia yang mundur gitu kan, itu bisa gitu ya. Itu juga kalau misalnya kita lihat bahwa ini bahaya gitu ya, kita beresiko kalau kita ambil ya, kita juga berikan mungkin bisa berikan harga yang mahal gitu ya, sehingga mereka pasti nggak mungkin memenuhi. Tapi kadang-kadang hati-hati juga, ada yang kalau dengan harga mahal mereka mau, yang penting kita nurut sama mereka. Nah itu ini juga agak ini juga ya, beresiko juga jangan gitu si ya. Jadi kita juga ya, Mbak ya, betul. Nah itu kita bisa siasati dengan memberi persyaratan yang kemungkinan dia nggak akan bisa penuhi gitu, sehingga dia mundur kan, kita kan nggak boleh ini ya. Jadi kasih syarat yang sulit gitu ya, supaya dia tidak membuat resiko gitu kan terhadap. Jadi semakin ketat lah gitu ya syarat administrasinya gitu ya Mbak Lia. Nah terus Mbak, kalau kita kan kadang-kadang notaris nih ketemu klien, pasti ada ini ya Mbak, ini bener nggak ya gitu. Selain mereka juga yang nggak percaya, bukan kita nggak percaya, tapi mungkin kita lebih berhati-hati ya, mengingat sekarang kan banyak banget kasus-kasus nih Mbak Lia ya, yang ikut menyerap notaris nih jadinya gitu kan. Kalau Mbak Lia sendiri punya tips nggak untuk para kita notaris nih, supaya kita lebih hati-hati, lebih aware, lebih tahu lah gitu kira-kira, ini kayaknya bener nih kliennya mau melakukan transaksi yang sesuai, yang benar, yang wajar gitu, sama yang ini pasti ada yang nggak beres gitu. Itu gimana Mbak Lia? Seiring dengan waktu memang kita punya feeling ya gitu, punya feeling melihat tipe-tipe klien gitu ya.
kalau kita lihat ada yang udah agak mencurigakan gitu ya, kita satu dari sisi iman gitu ya, dari sisi agama, kita berdoa gitu ya supaya Tuhan menjauhkan kita dari masalah gitu ya. Kalau kita ngelihat ini bukan rasanya akan membahayakan beresiko terhadap kita sebagai notaris, kita minta gitu ya supaya Tuhan memberikan kita kepekaan dan menjauhkan kita dari mara bahaya gitu ya. Itu satu berdoa, dari sisi ya, doa gitu ya. Tapi juga bisa kita lihat dari feeling kita waktu dia dimintain dokumen. Nah, dokumen itu kan penting di sebuah kantor notaris. Itulah yang menjadi dasar pembuatan sebuah akte gitu ya. Kita melihat aslinya dan melihat kopi yang dia penuhi ya, persyaratan-persyaratan. Nah, kalau dia udah agak sulit dimintain dokumen atau menunda-nunda gitu ya, sampai di detik-detik terakhir, nah lebih baik kita tolak. Karena nanti jangan sampai pada hari H kita di fait accompli, ternyata dokumen itu nggak ada gitu kan, pada saat tanda tangan gitu ya. Jadi nah itu kita bisa lihat bahwa itu udah sesuatu yang nggak beres gitu ya. Kemudian ketika dia meminta kita melakukan, membantu dia untuk melakukan telikung-telikung atau belak-belok gitu ya. Misalnya gini, Bu, nanti Ibu nggak usah bacain aktenya. Bilang udah mencurigakan ya, langsung aja suruh dia tanda tangan gitu ya. Kemarin saya ada kasus gitu ya, akte wasiat, akte pernyataan, di mana dia seorang Muslim, seluruh keluarganya Nasrani gitu ya, sehingga dia mau membuat akte pernyataan menurut keluarganya untuk menyatakan bahwa dia menundukkan diri pada hukum perdata Barat gitu kan, supaya anak-anak dan istrinya bisa mendapat warisan gitu ya. Tapi kalau terus kita dibisikin, Bu nggak usah dibacain gini-gini, nah kita kan harus waspada gitu ya. Terus kita lihat juga gitu dia mampu diajak berpikir atau enggak gitu. Kalau ternyata dia tidak cakap secara pikiran ya lebih baik kita nggak usah gitu, karena nantinya kan akan mengingkari perbuatan yang dia sudah lakukan di akte kita gitu. Jadi mungkin sebelum kita bikin aktenya gitu ya Mbak Lia, kita harus mendengarkan intuisi nih kali ya Mbak ya. Betul, ya. Feeling ya gitu. Ini benar nggak? Setelah mungkin dari sana kita bisa menetapkan screening dokumen yang benar-benar wah ini harus benar-benar harus dipenuhin dulu gitu ya. Jadi kan mungkin kalau niatnya udah nggak baik, secara otomatis mereka mungkin agak sulit untuk menuhin dokumen itu ya Mbak ya. Dan pasti aktenya ujungnya bermasalah. Dan setelah itu ya pasti pelaksanaan aktenya sesuai dengan aturan gitu ya. Mungkin itu salah satu tipsnya ya Mbak Lia, supaya kita nggak deg-degan nih. Betul, dan dibacakan betul-betul ya dari awal sampai akhir. Banyak notaris sekarang skip bacain gitu ya. Sehingga ketika pada waktu kita tidak membacakan apa yang tertulis di akte, mereka pasti akan mengingkari kan di kemudian hari. Jadi Undang-Undang Jabatan Notaris juga bilang kan wajib dibacakan gitu. Menghindari celah-celah gitu ya. Ya karena ada aja ya Mbak Lia kalau kita nggak hati-hati. Jadi intuisi itu penting juga ya Mbak Lia. Intuisi penting banget. Oke, terus Mbak Lia berhubungan dengan klien nih. Menurut Mbak Lia nih, kalau klien itu kita sama klien, kita perlu berpenampilan yang seperti apa sih Mbak? Penampilan tuh penting banget ya. Soalnya first impression orang terhadap orang lain itu dilihat dari pandangan pertama kan. Seperti ada quote gitu, jatuh cinta tuh pada pandangan pertama gitu ya. Nah dari kita lihat baru kita bisa percaya gitu kan. Jadi penting kita berpenampilan dengan baik gitu ya. Baik itu tidak berarti mahal gitu ya. Tidak berkesan kita harus branded gitu, enggak. Tapi kita pertama harus bersih. Bersih berarti apa? Tidak punya bau badan gitu ya. Kalau ada yang masalah dengan berkeringat gitu ya atasi gitu ya, obati gitu supaya kita tidak mengganggu pada waktu kita bercakap gitu ya. Kemudian juga mungkin bau mulut gitu ya. Kalau sekarang sih agak tersamarkan karena pakai masker gitu ya. Kemudian juga rapih ya. Jadi jangan sampai kalau notaris yang pria nggak cukur kumis, nggak rapiin bewok gitu ya. Boleh ganteng sih pakai bewok gitu ya. Nanti kayaknya ilfil ya. Iya gitu kan. Rambut disisir dengan rapi gitu ya. Mandi gitu ya. Jangan buru-buru nih terlambat terus langsung aja gitu ya. Jadi
pertama bersih gitu ya, Iya. terus yang kedua rapih gitu ya, rapih tidak harus mahal gitu ya. Terus wangi juga penting gitu Wangi ya. penting ya, Wangi biar betah penting, kliennya. ya, biar Iya. kliennya betah di samping kita gitu kan ya. Gitu. Itu secara tips ini aja. Untuk Berpenampilan ya. ya, Jadi penampilan. penampilan itu penting juga ya Mbak Lia, nggak harus mahal ya. Iya, nggak harus mahal. Terus juga kita harus yakin dengan apa yang kita ngomong. Itu kan termasuk dalam kategori penampilan juga. Oh iya. Jangan kita garuk-garuk kepala gitu ya, Oh. atau bingung gitu ya. Kita harus yakin dengan diri kita Nah, gitu ya. Ngomong-ngomong tentang garuk-garuk kepala nih Mbak Yes. Lia ya. Kan kita kadang-kadang ketemu klien itu belum tentu kita Siap. ready terus Iya, gitu ya. betul. Nah, selain mempersiapkan penampilan sebaik mungkin supaya meyakinkan, gimana nih Mbak kalau misalnya pas ketemu klien, pas yang kita lagi, nggak tahu persis, mungkin nggak paham, atau mungkin nggak tahu sama sekali, belum paham sama sekali tentang topiknya gitu ya, masalah yang mau Iya. dihadapin. Ini gimana nih Mbak Lia? Sebaiknya sih kalau sebelum kita ketemu klien, kita siapkan diri ya. Kita tanya kira-kira dia mau konsultasi dengan kita tuh dari mana, tentang apa ya. Sehingga jadi sebelumnya ditanya dulu ya, gitu kita Mbak? gali dulu informasi. Kira-kira tentang apa ya? Nah, kalau kita memang ini siapkan dulu. Tetapi ketika arah pembicaraan memang ternyata kepada tergiring ke arah hal-hal yang kita tidak yakin ya, atau belum paham gitu ya. Mungkin kita bilang, Bu atau Bapak gitu ya, boleh saya diberi waktu untuk mempelajari dulu gitu ya. Kita nggak usah malu juga, karena kita tidak selalu ready, karena ada aturan-aturan berkembang terus ya. Lebih baik begitu daripada kita asal menjawab, terus orang pegang jawaban kita yang pertama itu, padahal ternyata salah gitu ya. Jadi kita tidak ada salahnya, kita mengakui, Bu, boleh saya coba diberikan waktu untuk saya pelajari, nanti saya beri kabar kepada Ibu secepatnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya Mbak Lia kalau bilang sebentar ya Pak, Bu, saya cek dulu gitu ya, atau saya tanya dulu, saya pastiin dulu gitu, daripada gitu. soto ya Mbak Lia. Daripada sotoy, betul. Ya karena memang walaupun kita udah sekian tahun, banyak kan ini perkembangan ilmu itu terus berjalan ya. Kita wajib juga terus belajar, tapi tidak semua kita kuasai kan. Oke Mbak Lia, soal penampilan nih, terutama untuk yang perempuan ya, notaris-notaris perempuan, ada perhatian khusus nggak soal penampilan? Oke, tadi kan udah soal bersih, rapi, wangi gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin soal sopan ya gitu ya. Seringkali banyak anak muda tidak bisa membedakan kapan kita bertemu klien gitu ya. Jangan pakaian yang terlalu ketat gitu ya, sehingga kita sendiri tidak nyaman ketika duduk sibuk nutupin bawah atau sibuk betulin baju gitu, karena narik-narik gitu, karena ketat. Gimana kita mau konsentrasi terhadap percakapan kita dengan klien gitu ya. Jadi hindari pakai pakaian yang ketat, terlalu minim gitu ya, atau yang belahan dadanya terlalu turun. Nanti kliennya juga salah fokus ya? Iya betul, gagal fokus, bukan hanya salah fokus, gagal fokus gitu ya. Iya. Untuk yang perempuan seperti itu, atau juga pakaian rapih, disetrika gitu. Yang sopan dan rapih, enak dilihat ya Mbak Lia. Sopan, rapih, bersih, wangi gitu ya. Terus saya mau nanya tentang hubungan klien nih. Mbak Lia kan udah 23 tahun jadi notaris. Pastinya ada klien-klien yang dari dulu, zaman dulu, mungkin dari awal buka kantor nih Mbak Lia, yang selalu setia sama Mbak Lia. Itu gimana Mbak cara menjaga hubungan baik dengan? Iya, pertama tipsnya itu kalau kita melayani klien, kerjakan dengan seprofesional mungkin gitu ya, sebaik mungkin dan secepat mungkin. Kecepatan itu memuaskan untuk klien gitu ya. Ketika kita hari ini tanda tangan akte gitu, tidak berapa lama salinan akte sudah siap gitu ya. Bukan berarti kita diburu-buru oleh klien, bukan gitu ya, tapi kita mencoba memberikan servis yang terbaik, karena kita ini jasa kan gitu ya. Servis ya. Iya, servis gitu ya. Jadi kita harus upayakan itu. Kemudian menjaga hubungan baik dengan klien juga mungkin ketika kita tidak ada keperluan, kita tetap maintain hubungan. Misalnya kita tahu dia berulang tahun, atau kita tahu dia habis melahirkan anak gitu ya. Kita bentuk perhatian gitu ya. Perhatian ya. Mungkin kita bisa minta staf bantu gitu ya untuk mencatat dan mengingatkan kita. Sempatkan. Sekedar ucapan gitu kali Mbak Lia. Jadi relasinya tuh terjaga dengan baik gitu ya. Kemudian juga perlu juga untuk ketika mereka bertanya kepada kita gitu ya, telepon kita gitu ya, kita membuka diri gitu untuk memberi waktu untuk konsultasi. Jangan
oh ini bukan jam kerja nih ya gitu ya, jadi saya tidak bisa ditelepon gitu. Iya, saya tidak bisa ditelepon, atau kelihatannya tidak berbayar ini ya, jadi enggak gitu ya, nggak boleh. Memang profesi notaris ini tidak dihitung chargeable tuh dari sisi hour. Ketika kita konsultasi, kita langsung bisa charge, nggak ada gitu ya. Memang kita memberi konsultasi itu gratis gitu ya. Nah, taburlah gitu ya, berikanlah konsultasi itu kepada klien kita. Walaupun mungkin ketika dari hasil konsultasi itu, oh nggak jadi deh Bu, saya bikin. Atau cuma sekadar tanya-tanya aja. Iya gitu betul, ya. tidak langsung kita tuai gitu ya, langsung bikin akte, nggak apa-apa gitu ya. Karena disitulah relasi terjaga dan dia merasa nyaman dengan kita. Anytime kita bisa ditanya, bisa di-call, dimintain pendapat hukumnya gitu ya. Sehingga dia memiliki personal, seperti personal consultant, advisor gitu ya. Pasti dia akan balik lagi, apa-apa tunggu ya saya tanya Bu Natalia dulu gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi sehingga hubungannya bisa long term, relasi kembali, datang lagi, nggak mengecewakan dengan kita, itu sih. Jadi emang harus murah waktu. Iya betul. Selain murah senyum tadi. Misalnya kita tidak waktu ditelepon kita lagi ada akad atau sibuk, kita bilang nanti saya call back ya Bu gitu kan. Kita coba tetap bangun hubungan gitu. Karena mereka senang seperti itu. Ya, jadi mereka ada seperti didengarkan juga ya. Terus betul. Dikasih beberapa alternatif, begini mungkin pilihan, solusi gitu ya. Jadi mereka balik lagi, tanya Mbak Lia gitu. Iya betul, percaya ya, trust-nya makin lama makin tinggi gitu kan. Walaupun mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sih belum tentu jadi akte itu, iya betul ya. Menabur lah gitu ya. Dengan banyaknya klien nih Mbak Lia, pasti kan tuntutan penyelesaian pekerjaannya juga pasti banyak. Gimana Mbak Lia memanage waktu nih? Kan tadi supaya kita maintain klien ini kan cepat gitu ya. Cepat juga berarti harus tepat ya, bukan cepat asal-asalan jadi ya Mbak Lia gitu. Nah ini gimana Mbak Lia mau manage waktunya nih? Oh ntar klien yang ini minta cepet, yang ini minta cepet, yang ini minta cepet gitu. Gimana nih Mbak Lia? Iya itu harus diatur sih ya. Memang kita perlu staff-staff, asisten-asisten di kantor yang mensupport kita. Staffnya harus banyak nggak Mbak? Nggak harus banyak, tapi pekerjaannya terbagi dengan baik gitu ya. Jangan ada satu staff yang terbebani pekerjaan banyak sehingga dia tidak teliti lagi atau tidak mengutamakan kecepatan juga gitu ya. Jadi kita harus bagi dan kita juga harus perlu sebagai notaris yang punya kantor gitu ya. Kita harus punya waktu-waktu kita briefing kita checklist gitu ya. Yang ini kalau saya punya ada satu waktu gitu ya untuk briefing bersama mengevaluasi pekerjaan. Udah sampai mana gitu ya? Udah sampai mana itu kita list semua klien kita ini udah sampai di mana. Ketika dia mandek masalahnya di mana. Karena kalau udah mulai banyak kan ada juga yang suka kesulit ya Mbak. Betul, ya saya suka bikin tabel di Excel gitu ya. Nah di situ saya lihat progresnya tiap berapa hari sekali atau seminggu sekali kita briefing bareng lagi, kita cek lagi gitu kan. Kalau tidak mampu apa solusinya gitu kan. Seperti itu dan kita mungkin perlu memberitahu ke klien ini ada kenapa terjadi lama informatif waktunya informatif karena ada hambatan di misalnya OSS sistem yang suka error gitu kan ya, nggak nongol gitu ya dari sekian NIB yang diminta satu nggak nongol gitu kan. Seperti itu kita beritahu gitu ya, atau misalnya ada balik nama sertifikat gitu ya, masalah di HPL gitu ya. Semua kendala-kendala tuh diinformasikan gitu, sehingga mereka juga mengikuti, jadi nggak merasa lama tapi kok nggak selesai gitu ya. Dan itu manajemen staff dengan mereka kalau nggak dikontrol kan juga suka lupa, ini lempar-lemparan tugas gitu ya. Nah dengan kita briefing tuh kita tahu jadi nggak perlu banyak sebenarnya Mbak Lia ya, nggak perlu ya, asal terbagi dengan rata ya di pembagian tugas gitu ya, pembagian tugas gitu. Mbak Lia ada tips nggak buat notaris-notaris yang baru ataupun yang lama nih soal apa ya soal gimana tetap menjaga klien gitu ya secara keseluruhan lah Mbak Lia, dan memaintain klien gitu ya, sehingga kita bisa perform sebagai klien tuh sebagai notaris itu benar-benar baik gitu, secara penampilan gitu, secara mungkin bagaimana kita ke klien ya gitu. Ya tipsnya untuk rekan-rekan notaris yang muda-muda atau yang juga sama lah ya yang kita sudah sekian lama, prinsipnya kita mau membaca dan belajar terus ya, karena
klien akan datang dengan 1001 macam masalah gitu ya. Kita perlu tahu dari segala sisi kadang-kadang gitu ya. Bagaimana kita menghandle akte tersebut yang dikehendaki gitu ya. Jadi jangan bosan-bosannya untuk belajar gitu ya. Cari waktu, berikan target setiap hari baca minimal 2-3 lembar gitu ya. Atau kita ulang-ulang lagi catatan-catatan kita atau webinar-webinar. Jangan segan untuk ikut webinar-webinar gitu ya. Jangan malas lah intinya ya. Betul. Jangan malas untuk belajar terus atau untuk belajar lagi, diingatkan yang lama-lama. Karena kan kita seringkali juga karena banyak kegiatan kita tidak semua tuh canggih gitu ya, kita ingat semua gitu ya. Tapi dengan kita mengulang kembali dengan ikut webinar, ikut obrolan-obrolan antar notaris itu baik juga gitu ya, supaya kita di-refresh terus pengetahuan kita. Gitu. Jadi ketemu mungkin ada beberapa teman-teman yang baru ikut seminar dan jadi bagi-bagi ilmu juga ya. Bagi-bagi atau tanya senior, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini berarti boleh nanya-nanya lagi sama Mbak Lia dong ya? Boleh dengan senang hati. Oke, demikianlah rekan Jiwa Muda podcast untuk hari ini. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya.